dana saham. Reksa bisa kita artikan sebagai wadah. Sedangkan dana ya uang. Jadi artinya wadah uang, alias uang-uang yang dikumpulin dalam satu wadah. Untuk apa uang itu? Untuk dikelola dalam suatu bentuk investasi. Oleh siapa? Oleh si Diego ini. Diego di sini bisa kita sebut sebagai manajer investasi, alias yang mikirin uang-uang yang dipegang sekarang ini mau dibeliin produk investasi apaan aja. Contohnya kayak apakah ada deposito, atau surat utang, atau obligasi, atau saham. Dalam hal reksadana saham, berarti dia akan beliinnya ke dalam bentuk saham. Ya kan? Ngerti nggak? Kemudian, dana 10 juta tadi bisa kita sebut sebagai AUM, alias Asset Under Management, yang artinya total aset yang Diego kelola. Lalu yang terakhir ada potongan 3%. Itu adalah dana yang kita bayarkan untuk jasanya si Diego, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya terkait pembelian saham dan lain-lain yang nggak mesti lo tahu dengan lengkap juga sih. Gampang dan adil kan? Lo nitip dana ke Diego untuk dia kelola, lalu lo bayar deh jasanya sekian persen. Konsep reksadana, simpelnya ya begitu doang. Reksadana kan ada beberapa jenisnya, ada reksadana saham, campuran, pendapatan tetap, pasar uang. Kalau belakangnya saham, misalnya reksadana saham, berarti sebagian besar uang-uang dalam wadah ini akan mereka belikan ke dalam bentuk saham oleh si manajer investasi, oleh si Diego. Kalau reksadana sisanya, kita bahas nanti aja ya. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections. Balik lagi. Opsi pertama kan beli saham sendiri, yang saat ini lo belum bisa lakukan karena belum bisa menganalisis. Opsi kedua yang tadi gue jelasin, dibeliin saham sama manajer investasi, alias konsepnya namanya adalah reksadana saham. Bedanya apa sih opsi 1 dan opsi 2? Kalau opsi 1, lo jadi punya lembaran saham sendiri karena lo memilikinya secara langsung. Lo beli langsung di pasar modal. Jadi misalnya lo bisa bilang nih kayak gini, gue ini investor saham BCA karena gue punya 300 lembar saham bank BCA. Kalau opsi kedua, walaupun lo sebenarnya membeli saham juga, tapi karena lo belinya secara nggak langsung alias lewat si Diego, lo belum bisa dibilang sebagai pemegang saham. Kenapa? Karena kan tadi lo belinya patungan sama 9 teman lainnya. Jadi nyebutnya bukan lo punya berapa lembar saham, berapa lembar punya saham A, saham B, dan lain-lain, bukan. Tapi dalam reksadana kita nyebutnya unit penyertaan atau disingkat UP. Tapi ya sebenarnya ini nggak penting-penting amat sih. Nanti lu juga paham sendiri kayak gimana. Kita lanjut dulu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, di mana kita bisa membeli reksadana saham? Di mana kita bisa menggunakan jasa si Diego ini gitu? Jawabannya, salah satunya yang menurut gue paling gampang adalah lewat aplikasi Bibit. Bibit ini adalah Apert, alias agen penjual efek reksadana. Intinya jualan reksadana. Jadi, di dalam aplikasi Bibit ini tersedia bermacam-macam Diego yang siap mengelola dana yang lo punya. Dan lo bisa mulai investasi dengan hanya modal 100.000. Mau lebih? Ya silakan aja, nggak apa-apa, terserah lo. Langsung aja ya, cara daftarnya nggak usah gue jelasin, oke? Karena gampang banget, lo cari aja sendiri. Gua mau langsung nunjukin gimana caranya lo bisa pilih reksadana saham di Bibit. Di bagian home-nya, lo scroll ke bawah dikit, akan langsung ketemu tulisan pilih reksadana sendiri. Ada 4 pilihan, lo pilih yang saham. Langsung muncullah list-list nama seperti BNI, Strip AM Index IDX 30, Sukor Invest Equity Fund, dan lain-lain yang mana namanya susah. Tapi sebenarnya mereka adalah ya Diego, alias manajer investasi. Lu bisa pilih salah satu Diego, misalnya si BNI AM Index IDX 30, lu pencet, kemudian muncullah hal-hal yang tadi kita pelajari di awal. Ada total AUM 741,19B, artinya total dana yang dikelola ada 741 miliar. Jenis produknya udah pasti saham, karena ini reksadana saham. Jadi akan dibelikan paling banyaknya dalam bentuk saham. Tingkat risiko tinggi, ya karena ini saham. Expense ratio
Ini yang tadi kita sebutkan sebagai fee atau total biaya yang kira-kira harus kita keluarkan selama setahun kalau kita pakai jasa si Diego. Dan sebagai tambahan ada CAGR 1Y. 1Y ini 1 year. Artinya pertumbuhan dana yang dikelola oleh Diego dalam 1 tahun. Jadi saham-saham yang dia beli naiknya itu 20,82% dalam setahun terakhir. Sedangkan drawdown 1Y itu seberapa dalam dia nyungsep dalam jangka waktu setahun itu. Nih, di sini nih yang gue panahin. Berarti dia pernah nyungsep sekitar 14,14% dalam jangka waktu tersebut. Artinya, kalau lu nabung 1 juta 1 tahun lalu, nilainya sekarang bukan lagi 1 juta. Melainkan udah bertumbuh 20,82%. Atau sekitar 1,2 juta. Lu udah mendapatkan keuntungan sekitar 200 ribu. Lumayan banget kan? Lu belum punya kemampuan analisis saham, tapi ketika lu percayakan 1 juta lu kepada Diego selama 1 tahun kemarin, dana yang lu investasikan udah bertumbuh sekitar 20%, tanpa harus ngapa-ngapain. Cuman bayar fee-nya doang, fee-nya si Diego, itu kira-kira 1,59%. Next ya. Udah sekarang cukup berandai-andainya. Sekarang saatnya lu investasi beneran. Saatnya lu menitipkan uang beneran ke manajer investasi ini. Lu scroll ke bawah dikit akan langsung muncul tuh minimal pembelian mulai dari 10.000. Jadi kebetulan si Diego ini mau-mau aja mengelola uang lu meskipun cuma 10.000. Kemudian biaya pembelian gratis, total 10.000. Terus lu juga bisa aktifin nabung rutin pembelian ini pakai GoPay. Nanti lu bisa set mau rutin tiap hari atau minggu atau bulan, bebas. Ini adalah fitur yang berguna banget buat orang-orang yang sering lupa atau pengennya dipaksa dulu gitu, baru mau nabung biar nggak boros. Terus lu centang saya menyetujui pembelian lalala ini, kemudian bayar sekarang. Dan sisanya kayak lu belanja sehari-hari aja lewat aplikasi. Pilihan cara bayarnya ada banyak banget, silakan mau lewat apa aja juga boleh. Kali ini gue bayarnya pakai link aja. Karena GoPay gue lagi bermasalah, entah kenapa nggak mau connect. Selanjutnya setelah lu bayar, akan dapat konfirmasi pembayaran berhasil. Udah deh, nggak usah lu tungguin, nanti juga 2 hari kemudian udah masuk tuh reksadana saham lu langsung ke portofolio lu. Selesai deh, lu sekarang udah resmi, udah beli reksadana saham. Untuk keamanannya sendiri, lu nggak usah khawatir karena Bibit udah terdaftar di OJK, jadi dana lu aman. Dana lu juga nggak akan tiba-tiba dibawa kabur oleh si Diego. Karena sebetulnya dia nggak megang uang lu secara langsung. Uang lo itu letaknya bukan pada Diego, melainkan di sebuah bank yang namanya bank kustodian. Intinya aman lah uangnya. Kita coba agak mundur ke belakang, ngelanjutin yang tadi. Kalau lu scroll ke paling bawah, lu akan melihat informasi tambahan. Manajer investasi ini top holdingsnya apa? Alias uang kelolaannya banyaknya dibeliin saham apa aja. Nah, jadi dari 700 sekian miliar itu, paling banyak dananya dimasukkan ke dalam 10 saham ini. Yaitu ada Kalbe Farma, Bank BCA, Telkom, Charon Pokpan gitu ya. Itu perusahaan ayam gitu. Dan lain-lain. Jadi harusnya lu udah paham nih. Seandainya lu nitipin uang ke Diego selama 1 tahun kemarin, berarti kira-kira uang 1 juta lo ini setelah digabungkan dengan uang-uang yang lain, dibelikanlah sama Diego ke 10 saham ini. Dan akhirnya per hari ini, dana investasi di saham-saham tersebut udah bertumbuh 20,82%. Gitu deh. Gampang banget kan? Jadi berarti lu makin yakin kan bahwa lu belum bisa disebut sebagai investor saham secara langsung. Ya nggak? Karena sebetulnya lu patungan sama orang-orang lain. Oke? Next. Kemudian di pojok kanan bawah ada fun fact sheet, yaitu laporan bulanan yang dibuat oleh Diego untuk para investor reksadana. Seperti yang tadi gue jelasin di awal. Lalu di sebelahnya persis ada juga prospektus yang isinya ya lu bisa buka sendiri ya. Membosankan. Sebagai informasi tambahan, saat ini di dalam aplikasi Bibit ada 35 Diego, alias 35 manajer investasi yang bisa lu pilih untuk mengelola dana yang lu punya. Lo nggak usah bingung, lo bisa pilih siapapun, karena semuanya bagus. Sebagai gambaran, sebetulnya ada sekitar 350 lebih Diego saat ini di Indonesia, tapi sama si Bibit ini udah disortir sampai tinggal 35 doang, yang tentu aja udah melewati saringan yang ketat.
Jadi pada dasarnya semua yang ada dalam list ini adalah 10% manajer investasi reksadana saham terbaik menurut Bibit. Tapi kalau lu tetap kekeh gitu ya, tetap mau bandingin, lu bisa bandingin dari total AUM-nya. Semakin besar AUM-nya, bisa kita artikan banyak orang juga yang percaya sama manajer investasi tersebut. Atau lu juga bisa bandingin expense ratio-nya. Semakin kecil berarti semakin sedikit lu kena potongan per tahunnya. Berarti kan itu menguntungkan bagi lu juga kan? Atau dari 1 year return-nya. Tapi ingat, 1 year return ini adalah imbal hasil di 1 tahun lalu, bukan 1 tahun ke depan. Ada yang 1 year return-nya 40%, bukan berarti tahun depan akan 40%. Oke? Kalau lu mau, bahkan lu bisa klik untuk cari tahu lebih lanjut, terus cek top holdingsnya mereka beliin saham apa aja. Tapi kan statusnya di sini lu belum bisa analisis saham juga, ya nggak? Jadi, mari percayakan aja kepada si Diego. Atau opsi terakhir yang menurut gue memudahkan lu juga kalau lu pemula adalah fitur rekomendasi robo yang ada di home-nya Bibit. Jadi lu nggak usah bingung pilih-pilih, biar robonya Bibit aja yang ngasih rekomendasi uang lu baiknya dibeliin reksadana apaan aja. Kayak gue di sini profil risiko 10, yang artinya profil risiko paling tinggi, paling agresif. Artinya kalau gue mau invest 100 ribu sebagai angka minimal ya untuk memakai robo advisor, si Bibit ini akan langsung mecahin dana 100 ribu tadi sesuai dengan profil risiko gue. Karena gue profil risikonya tinggi, nomor 10, dimasukkanlah uang tadi ke dalam reksadana saham 70%, obligasi 20%, dan pasar uang 10%. Intinya semakin lu agresif, profil risikonya akan semakin banyak dimasukkan ke dalam reksadana saham oleh si robonya ini. Yang mana lagi-lagi setelah lu beli, nanti dalam 2 hari kerja akan langsung muncul di tab portofolio lu. Udah deh, gitu aja. Panjang juga ya. Sebagai penutup, gue mau berpesan kepada lu. Lu boleh beli saham secara langsung, dengan ilmu ataupun tanpa ilmu. Nggak ada yang ngelarang. Tapi akan jauh lebih bijak seandainya apabila saat ini lu belum tahu, ya mendingan lu serahin aja ke orang yang memang udah tahu ilmunya. Lu tinggal bayar aja jasanya. PR lu cuman memastikan orang tersebut aman nggak dititipin dana. Kalau di Bibit aman banget karena dia diawasi oleh OJK. Jadi daripada uang THR lu hilang gitu aja karena lu ngasal pilih sahamnya dan ngasal pilih orangnya, lebih baik masukin aja ke reksadana saham. Sambil lu terus belajar tentang saham itu sendiri kayak gimana. Segitu aja video kali ini, pesan gue tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab. Gimana Saudari Sinta? Mungkin ada yang kurang jelas dari video tadi. Jadi intinya gini teman-teman. Sebenarnya boleh-boleh aja berinvestasi langsung menanam saham. Cuma kalau kita belum punya ilmu yang dalamnya, itu sama aja kayak bunuh diri. Karena apa? Karena di saham itu nanti kita yang memantau sendiri trading atau jatuhnya saham itu. Jadi kalau misalnya kita belum punya ilmu, tiba-tiba langsung ingin menanamkan saham dan mengelolanya secara mandiri, itu kita belum bisa melihat list resiko yang akan kita hadapi di kedepannya nanti. Maka untuk para pemula itu disediakan yang namanya reksadana saham atau wadah untuk para pemula menanamkan modalnya yang akan dikelola oleh manajer investasi tersebut. Tuh.
Ya, sudah terlihat ya di layar. Selanjutnya nih ada info penting tentang reksadana. Reksadana adalah suatu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Nah, balik lagi tuh, orang-orang dengan modal yang terbatas dan waktu yang singkat itu tidak bisa langsung terjun untuk menanamkan sahamnya sendiri. Mereka bisa menggunakan reksadana untuk menitipkan modal atau dana yang mereka punya untuk dikelola di suatu perusahaan oleh manajer investasi tadi. Terus, reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selanjutnya, jenis-jenis reksadana. Tadi sudah sedikit disinggung di video yang saya tampilkan, ada reksadana pasar uang atau money market fund. Terus ada juga reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah, di sini nanti pada aplikasi-aplikasi reksadana itu biasanya sudah tersedia nih pilihan untuk menanamkan menanamkan modalnya di reksadana yang mana. Dan biasanya dengan resiko terendah itu adalah reksadana pasar uang, sedangkan resiko tertinggi adalah reksadana saham. Selanjutnya, aplikasi pembelian reksadana. Tadi di video juga sudah sedikit disinggung, ada aplikasi Bibit. Nah, Bibit ini membantu investor pemula untuk langsung membeli produk reksadana. Disesuaikan dengan toleransi resiko yang dimiliki, menggunakan fitur robo advisor Bibit yang memilihkan reksadana kamu tinggal terima beres saja. Seperti misalnya nih, kamu tadi yang di video tadi kamu mempunyai dana 1 juta. Nah, di fitur Bibit nanti kamu bisa menggunakan fitur robo sebagai advisor kamu untuk menanamkan reksadana. Nanti robo ini akan menentukan nih, kira-kira kalau kamu tipe yang agresif atau biasa aja. Tipe yang agresif itu biasanya sampai rasio 10. Nah, di rasio 10 ini nanti fitur robo ini akan menentukan berapa banyak reksadana pasar uang tadi ditanamkan, terus reksadana pendapatan tetap ditanamkan, dan juga reksadana saham ditanamkan gitu. Nanti di aplikasi robo sudah tersedia. Terus ada juga aplikasi ajaib. Cara kerja ajaib ini hampir mirip dengan aplikasi reksadana lainnya, berarti hampir sama seperti Bibit. Melalui ajaib, investor pemula bisa langsung mendapat rekomendasi produk saham yang bisa dibeli. Nah, aplikasi ajaib ini pernah sempat booming karena brand ambassador-nya sendiri adalah Kim Son Ho yang bermain di drama startup. Nah, di sini banyak sekali pemuda yang mulai berinvestasi menggunakan aplikasi ajaib ini. Terus ada juga yang sudah lama, yaitu Bareksa. Ini dari aplikasi Bukalapak. Nah, Bareksa ini adalah salah satu pemain reksadana dengan jam terbang yang paling tinggi sejak 2013. Simpelnya, Bareksa itu seperti marketplace untuk produk-produk reksadana. Berarti Bareksa ini tidak memiliki fitur-fitur robo seperti di Bibit. Jadi, investor-investor pemula bisa dengan bebas memilih yang mana saja, yang mana modal yang akan mereka tanamkan. Terus, di Indonesia sendiri hanya 2% pemuda yang melek investasi dari generasi pemuda di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri per 2020 jumlah penduduknya adalah 273,5 juta jiwa. Berarti hanya sekitar 5,4 juta saja nih pemuda yang melek investasi. Maka dari itu, kita sebagai pemuda sebaiknya sadar sih akan manfaat investasi untuk jangka panjang di kemudian hari. Namun, bukan berarti karena kita harus melek berinvestasi,
kita asal-asalan nih berinvestasi tanpa mengetahui ilmunya lebih lanjut. Gitu. Mungkin dari sini ada lagi yang ingin ditanyakan oleh teman-teman. Oke, tidak ada. Nggak ada yang mau nanya nih? Oke, kalau gitu mungkin cukup sekian kontribusi sosial yang dapat saya berikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk lebih... Oh, Saudari Rizkita ingin bertanya. Oke, apakah Mbak Arimbi sendiri sudah memulai investasi? Kalau sudah, boleh berbagi pengalaman kepada teman-teman di sini tentang awal mula Mbak Arimbi berinvestasi dan kenapa memilih jenis investasi tersebut. Oke, sebenarnya saya dibilang berinvestasi sih belum ya. Tapi saya sudah mendownload aplikasi Bibit itu dari bulan Desember kalau nggak salah. Dan saya mulai belajar itu dari bulan November. Mungkin habis ini saya akan mulai berinvestasi karena setelah melihat dan menganalisis tentang materi-materi tadi, saya menemukan sendiri keuntungan berinvestasi jangka panjang. Aplikasi yang saya pilih tentu saja Bibit, karena di Bibit ini tuh sudah terintegrasi dengan OJK, dan juga di aplikasi Bibit ini mudah sekali untuk dipahami. Teman-teman semua hanya tinggal punya uangnya, punya modalnya, jadi teman-teman bisa menggunakan fitur robo untuk menentukan di mana teman-teman akan berinvestasi seperti itu. Sebenarnya langkah awal untuk berinvestasi itu bukan banyaknya modal yang kita punya, tapi niat seberapa besar yang akan kita jalani nanti. Misalnya saja kita punya uang 100 juta, cuma kita tidak niat dan asal-asalan. Nah, di situ uang tersebut hanya akan menjadi apa ya, kita bilang omong kosong gitu. Karena kita tidak punya ilmu, tidak punya niat, uang tersebut akan terbuang sia-sia untuk kita investasikan gitu. Seperti dulu zaman-zamannya investasi daging. Nah, ibu-ibu itu banyak banget yang tertarik dengan investasi daging tersebut tanpa melihat resiko yang akan mereka hadapi. Terbukti saja ternyata investasi daging itu banyak yang bodong. Mereka hanya mengambil keuntungan dari teman-teman yang menanamkan modal, tapi tidak dikasih lihat nih portofolio dari investasi tersebut itu seperti apa. Maka dari itu penting sekali untuk kita mengetahui ilmu lebih lanjut lagi sebelum memulai berinvestasi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti kontribusi sosial yang saya lakukan pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.